Drama rumah tangga Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wartina Mawa kini memasuki fase paling panas. Pintu damai resmi ditutup dan jalur hukum digeber tanpa kompromi. Tepatnya pada Selasa 13 Januari lalu, Inara Rusli kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Mawa. Namun, Inara tampak memilih bungkam usai pemeriksaan. Bahkan saat dicecer pertanyaan oleh media, ia hanya diam menunduk sembari terus berjalan menuju mobilnya. Wajahnya pun tampak kesal dengan sorotan mata penuh amarah. Pagi Kak, Kak Inara. Inara mungkin hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak? Kak Inara. Agendanya apa hari ini? Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak hari ini Kak? Kak Inara. Ini kalau jatuh gak lucu sumpah. Selamat pagi Kak, agendanya apa Kak hari ini? Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Jadi pada tanggal 29 Desember 2025, pelapor dalam hal ini Inara melaporkan IF ya. Akhirnya terjadi perdamaian mencabut laporan dan telah dibuat berita acara pencabutan. Tapi penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor dalam hal ini saudara IF untuk setelah itu melakukan gelar perkara. IF-nya udah ada jadwal Pak untuk Nanti dipanggil? akan sedang dalam penjadwalan oleh penyidik. Sementara itu, kubu Wartina Mawa tetap menolak damai. Melalui kuasa hukumnya, Mawa mengaku belum sanggup bertemu dengan Inara maupun Insanul Fahmi. Bukan tanpa alasan, pasalnya Mawa masih terluka akibat pengkhianatan dalam rumah tangganya. Bahkan, hingga kini tak pernah ada komunikasi apapun dari pihak Inara Rusli kepada Mawa selaku istri sah dari Insan. Bahkan, pihak Mawa juga masih mempertanyakan bukti nikah siri yang diklaim oleh Inara dan Insan. Selain itu, pihak Mawa mendesak Polda Metro Jaya segera menggelar perkara dan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Apalagi unsur pidana dinilai sudah terpenuhi ditambah adanya saksi-saksi yang siap diperiksa lebih lanjut. Temukan saya dengan bukti-buktinya itu, dan yang harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi mungkin sebelum Insan ke klarifikasi ke dokter Insan apa ada komunikasi sama? Tidak ada. Pak, berarti sampai saat ini pemeriksaan pelapor belum ada kayak kesalahan baik dari pihak sana maupun dari nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah hubungan kami juga baik-baik saja sampai terakhir itu saya cek KIR. Jadi ini saya minta maaf sama beliau karena saya udah suzon sama beliau. Tanggal Itu di bulan Oktober. Bulan Oktober saya udah bilang minta maaf sebelum saya tahu bukti-bukti yang ada. Jadi saya minta maaf kepada beliau karena sudah suzon, dan alhamdulillah kami juga baik-baik aja. Hubungan kami, saya sama suami baik-baik aja. Dan ternyata kuasa Allah juga tiba-tiba memberikan bukti itu kepada saya. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai lagi? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan kami. Di sisi lain nih guys, kuasa hukum Inara Rusli menilai penolakan restoratif justice dianggap sebagai keinginan untuk memperpanjang konflik. Meski tanpa membuka peluang damai, pihak Inara siap berduel di meja hijau. Tak hanya itu, kuasa hukum Inara juga melontarkan peringatan keras kepada penyidik. Ia meminta agar laporan Mawa di Polda ditahan sementara karena alat bukti tidak sah atau ilegal. Soal nikah siri dan poligami, pengacara Inara juga menegaskan hal tersebut tidak dilarang secara hukum pidana. Pihaknya pun mengingatkan polisi agar tidak gegabah menetapkan tersangka. Jika itu terjadi, ia mengancam akan menempuh upaya hukum hingga melaporkan penyidik ke Propam. Yang diajukan oleh Inara Rusli ya selaku terlapor ya. Karena laporan polisi di Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga terlapor ya kan berdasarkan Perkap Polri boleh mengajukan yang namanya restoratif justice.
Oke, itu ada juga di aturan kejaksaan. Ya, jadi terlapor atau tersangka itu boleh mengajukan yang namanya restoratif justice. Tidak ada masalah itu. Itu sesuai kok dengan peraturan Kapolri. Ya. Nah, artinya apa? Ini kan ancaman pidana yang diadukan oleh saudara M ya terhadap Inara Rusli ini kan adalah ancaman pidana yang sebenarnya di bawah 2 tahun. Oke? Jadi terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun sebaiknya dilaksanakan restoratif justice saja. Karena kenapa? Kalau mau berpanjang-panjangan, ini jangan harap bisa menahan Inara Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Itu yang pertama. Tapi kalau mau berpanjang-panjangan, ya saya rasa saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik, ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh, ya. Jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang tuh nyaman. Ya, walaupun kamu pelapor, kamu juga akan dipanggil-panggil, kamu akan memberikan keterangan, melengkapi keterangan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang sangat melelahkan. Sehingga saran daripada saya, ya kan, tempuhlah restoratif. Ya kan, toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi ya, Ihsanul Fahmi. Ya, jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya menurut saya kurang sopan. Menyampaikan bahwa nikah siri dan poligami itu tidak dilarang oleh KUHP. Jadi hati-hati Polda Metro Jaya, jangan sembarangan menetapkan orang jadi tersangka. Ya, saya akan lakukan upaya hukum loh. Jangan sampai saya lakukan nanti laporan terhadap Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Jelas Ketua Komisi yang menandatangani KUHP, ya kan, telah menyampaikan yang namanya nikah siri, poligami tidak dilarang. Oke, itu jelas ya. Kita semua tahu. Kalian boleh cek lah melalui TikTok ataupun melalui YouTube. Silakan dicek itu, ya. Jadi kalau kalian butuh ahli, kalian periksa dulu yang ngomong itu, Pak Habibur Rahman itu, Ketua Komisi 3. Jadi jangan kalian ya kan dengan atensi tertentu, dengan nafsu tertentu, dengan dorongan tertentu kemudian sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, saya yang paling depan akan melakukan upaya hukum. Ya kan, bukan hanya kepada pelapor, juga kepada penyidik yang sedang menangani perkara di Polda Metro Jaya. Oke? Selanjutnya, saya mau sampaikan kepada Polda Metro Jaya, laporan illegal akses kami di Mabes Polri telah naik penyidikan. Artinya apa? Sesuatu yang kalian jadikan alat bukti dalam proses penyidikan laporan saudara M, ya, yang diduga diperoleh secara tidak sah, sudah naik ke tahap penyidikan. Ini hati-hati loh, ya, polisi yang memproses sesuatu laporan menggunakan alat bukti yang tidak sah, ini dapat dipidana loh, saya kasih tahu loh. Ya, saya kasih tahu. Jadi, saya minta laporan Polda Metro Jaya di hold. Bicara soal poligami, pendakwa Umi Pipik ikut buka suara. Ia menjelaskan bahwa semua aturan yang ada di Al-Quran pasti baik, termasuk poligami. Akan tetapi, sebelum berpoligami harus pelajari dulu ilmunya. Dan menurutnya, poligami memang diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Semua yang ada di Al-Quran pasti baik untuk kita, karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi, sekalipun itu poligami. Tetapi harus dipahami, yang punya ilmu poligami silahkan berpoligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami, ya jangan ikut-ikutan ya, kalau imbasnya menyakiti orang lain. Ya, karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah, jadi itu dipahami.